Bahkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami saat ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman Roh Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Mari kita akan lihat firman Tuhan untuk kita yang terambil dari kitab Nabi kecil Yoel pasal 3. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 18. Saya baca ganjil saudara-saudari genapnya. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. 10. Kepala mata bajumu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turut, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yehoshafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 16. Tuhan mengulang dari Sion, dari Yerusalem Ia mendengarkan suaranya, dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Sama-sama. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan menjadikan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai lebar akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasmi gunung. Saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Dari mana mata air akan terbit? Dari rumah Tuhan. Amin. Dari kita ini membawa berkat kemana saja, di mana saja, saudara. Di mana kita ada, di sana akan ada berkat. Pengertian itu. Sedangkan orang aja akan diberkati melalui kehidupan kita, apalagi kita. Nah, kadang-kadang kita sendiri menghambat kita tidak jadi saluran berkat. Bahkan diri kita pun jadi tidak diberkati. Apa sebabnya? Perhatikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Berkat untuk umat Tuhan. Berkat itu akan jadi digenapi, diberikan, dipercayakan kalau kita perhatikan perintah Tuhan untuk kita. Apa? Pertama sekali, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Ini untuk para hamba-hamba Tuhan. Ini untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau sudah kita namanya pelayan, kita penabur, penyampai, saudaraku. Estafetnya untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, bukan membawa ragi, saudaraku. Memberkati kita, menguatkan, menghiburkan, mungkin menegur. Jangan jadi ular kepala 2, ular kepala 7, saudaraku. Itu tak berkat, tak diberkati, saudaraku. Ya. Boro-boro jadi berkat, diberkati pun tidak. Karena itulah kita perhatikan berkat untuk umat Tuhan kalau kita berani menyatakan firman Tuhan. Kalau suamimu kurang percaya, kau yang percayalah. Tapi
Muslim yang kurang percaya agama ini. Ingatkan kita sampai hari ini ada karena Tuhan. Saya seperti itu, kami sudah hamba Tuhan aja mau kadang-kadang membeli, terutama bapak gembala kita ini. Sakit badan boleh mas, begini begitu, ini begitu. Bah, kira deh, kamu mau lumpuh, kamu mau pakai Tuhan, boleh begitu lah, bangun, pakai. Kalau udah aku bilang sekali, tak mau juga dia bangkit, ya kan? Ya sudah lah, ya kan? Kok usah jadi berantem kita, kok usah jadi bakalahi, ya kan? Itulah pembawa berkat. Jangan jadi sama dengan karena suamimu malas tak bertindak, malah jadi musuh-musuh lah begini gitu. Susu jangan gara-gara kau aku juga jadi tak bergereja. Kalau kau tak mau ya sudahlah ya. Kalau kamu ketinggalan bakal ketinggalan belakang. Aku tak mau ketinggalan. Aku mau berkat. Begitu itu bahasa firman Tuhan yang kita maklumkan, saudaraku. Ya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bukan lagi hanya di kalangan kita, keluar. Makanya lihat sekarang ini, orang tadi itu hebat, tak peduli dia. Aku berapa lama aku hidup, selama aku hidup bodoh amat katanya, ya kan? Sudah berani mati untuk Tuhan, ya kan? Covid aja aku lewati katanya, apalagi ini semua ini katanya kan? Dengan keberanian mereka. Siapa yang membentuk mereka itu ya? Tak lari juga dari hamba-hamba Tuhan yang membentuk mereka, mengajari mereka, menuntun mereka. Sampai akhirnya mereka mengandalkan Tuhan, langsung berhubungan kepada Tuhan. Itu sebenarnya saya tidak ingin saudara bergantung kepada manusia. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun boleh. Tapi kalau sudah meningkat daripada itu, saudara harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang dewasa. Amin. Amin. Kalau saudara sebagai orang tua juga dewasa-dewasa terus dari zaman dulu ke zaman kini terus ke anak-anak. Gampang tersinggung, gampang sakit hati lah, terus begitu. Apa yang mau dicontoh anak-anakmu, orang-orang di sekitarmu, apa yang mau dilihat? Itulah sebabnya kita kembali ke Bible ini, Alkitab. Lakukan firman Tuhan, itu saja kunci keberhasilan, kedamaian, ketenangan, keberkatan kita. Amin. Saya bukan tukang obat. Dapat dibuktikan, dipertanggungjawabkan berapa tahun saya ada di dunia markum ini. Ya sini berganti, jatuh bangun semua. Dari segala penjuru, bahwa saudara juga kadang-kadang ada seleknya, punya anak juga kadang-kadang ada seleknya, ya kan? Tapi jangan kita jadikan itu menjadi penghalang. Semua harus kita atasi, semua harus kita jalani, semua kita harus berperang lawan iblis, maka dia lari padamu, saudara. Amin. Amin. Itu bentuknya saudara. Kadang-kadang kita mau, ya udahlah. Nah, seperti ini anak kita ini, si Agus ini kan masuklah ya tahu hari Natal berbebas dia. Bila sekarang mereka namanya hidup berbau, toleransi, ya kan? Mau Natal aja bisa lah dia semua ya kan? Dan tidak berian kan? Coba dia tahu waktu Natal hanya untuk diri dia sendiri aja. Nah, jadi sekarang ini mereka lagi memerlukan waktu liburan, ya sekali setahun, nggak ada pengertian, nggak ada toleransi. Apa yang terjadi? Nanti Natal pun dia tak bisa bergerak. Akhirnya bagaimana? Tadi kita yang membuat kita damai, kita yang membuat kita tenang, kita yang membuat kita bisa ya membahagiakan diri kita, hidup kita ke depannya. Amin. Bukan orang bikin kita bahagia, kita sendiri. Dari kitanya keluar, bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Kita buktikan itu firman Tuhan yang menajiskan orang, yang membuat orang susah adalah diri sendiri, bukan orang lain di sekitar kita. Itulah sebabnya terus belajar, itulah sebabnya terus kita bertanya kepada Tuhan. Perbaikan. Gak akan pernah habis-habisnya sampai kita mati. Kita harus terus belajar, ya, terus belajar. Ya, saya kemarin, ya begitulah ada anak Tuhan. Wah, begitu kadang-kadang ada mendengarkan iman orang udah canggih aja. Mendengar cakap dia seperti imannya sudah di atas angin, di atas rata-rata lah. Tapi ada jatuh juga. Ya itu ujian. Kalau nggak ada ujian, tidak ada peningkatan, tidak ada puasa. Itu selalu saya buktikan di sini. Ya kan? Sakit seperti Pak Lurejo. Sampai 5 kali dia kena stroke.
Apakah jadi mengok-mengok dia? Tidak. Walaupun kadang-kadang ada benda-benda sedikit, tapi dia baik tunduk kepada Tuhan. Dan buktinya saya kalau lihat dia kembali lagi dengan kalau saya lihat dia sehat balik, aku si Tuhan sehat. Karena ada pada dirinya sendiri. Ada pemuda si pendeta, lumpuh dia 15 tahun. Katanya dia sampai istrinya. Suruh si Junior itu puas 3 malam, kasih sembuh kok. Di mana jalan ceritanya itu? Dari jalan ceritanya itu. Ada pada dirimu sendiri. Kalau engkau layak menerima kesembuhan mukjizat, engkau akan menerima. Semua berpulang kepada diri sendiri. Ada orang mengikuti KKR, didoakan dia penyakit lah, mau lumpuh lah, mau apa. Dia total pada saat itu pasrah kepada Tuhan. Terjadi kesembuhan. Ya memang hamba Tuhan itu mesti diurapi Tuhan loh. Bikin KKR dia jauh dari luar negeri sana. Kalau nggak ada mukjizatnya, bah. Karena di sana lah dimulai dari kecil-kecil dulu ada mukjizat, ada modal, ada kerjasama, saudaraku, ada tim, saudaraku. Tidak gampang-gampang. Nah itulah sudah kali-kali berilah pelayanan mereka, ya kan? Nah kita ini nggak usah terlalu mimpi tinggi-tinggi kali, ya kan? Ya sudahlah, ya kan? Seberapa Tuhan percayakan kepada kita ya itulah kesanggupan kita lah, itulah rupanya dulu, ya yang Tuhan percayakan. Seperti itu cara hidup dan berpikir kita. Nah, karena itulah berkat untuk umat Tuhan. Yang pertama, harus berani menyatakan firman. Tapi jangan jadikan itu jadi pertengkaran. Maka saya tidak suka berargumen itu mahal juga itu yang tapi itu namanya ya. Pokoknya aku kasih saja yang menyenangkan. Ada lagi. Ibu pendeta apaan katanya? Ya, saya sempat kasih karena dia mau mengajak berargumen sama saya kan. Enggak usah lah nanti. Karena enggak ada artinya saya berargumen, enggak ada. Yang saya tahu Tuhan Yesus saya itu baik, penuh kasih, dia sayang katanya. Dia ingin kau menerima keselamatan. Ini dia katanya. Ini walaupun kita kadang-kadang bayangin aja namanya. Oh, rumah pendeta bersembunyi, berarti nggak punya senjata lu katanya. Ya, tak usah, capek. Dia juga sih capek kita berargumen, emosi pun tinggi. Begitu kemarin yang meninggal suami adik saya pendeta itu yang ada yang seberapa. Dia meninggalnya itu kayaknya dia katanya dia apa seorang apa itu namanya medik itu. Jadi dia begitu berargumen sampai pandang lebar ke suruh ke kemana-mana itu saudara. Ya ditantang itu diikuti saudara. Sampai kayaknya dia karena cerita ya, dia cerita sama saya sampai akhirnya kemana-mana nggak bisa berdiri katanya. Itu aja kerjanya sudah berbulan-bulan mereka terus kayak perang katanya. Ditantang pula lagi sama Kela ini katanya. Bilang mah gak ada kayak gitu, nggak perlu itu bagian kita, nggak usah. Gak ada artinya karena keselamatan itu hanya karena Yesus Kristus menjamah hati seseorang. Ada amin? Bukan karena hebat kita, bicara kita bukan seorang itu. Semua karena Roh Kudus. Kalau udah dijamah hati orang itu, kelihatan Tuhan kuasanya. Bah, sekarang saya lihat apakah teman-teman dengar kok orang itu bertobat? Tidak. Orangnya itu ke sana naik haji katanya. Pada saat di sana mereka lihat Tuhan Yesus, jadi terima Yesus. Mereka lagi tahajud ketika sedang sembahyang, mereka kayak kemudian dibuka, mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka membuka ini. Begitulah cara Tuhan. Dan itu adalah kegenapan firman Tuhan. Ya, nggak usah kita berperang-perang, nggak usah. Ya, bukan lagi zaman bahwa lain, zaman jahiliyah sana, saudaraku. Zaman perang. Tidak, sekarang sudah zaman Roh Kudus. Amin. Semua roh Allah yang bekerja. Roh Kudus yang membuat hati orang menjadi seorang pemberani dan sebagainya. Saya kadang-kadang sakit telinga saya mendengar kata-kata kadang-kadang kalau sudah tadi surat alhamdulillah. Ya, saya ada bilang, Pak, terserah sama Tuhannya, tapi tetap berhikmat ya Pak. Saya dengar. Saya kadang-kadang karena bukan begitu model saya gitu, nggak perlu tentang nggak ada, karena kadang-kadang bukan karena dia percaya, tapi kadang-kadang rupanya diperlukan itu, udah dibilang bolak-balik, ditegur semua pasta gitu. Tapi karena aku dengar dari kata-katanya, saya seperti
seperti lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Nah, hidup ini untuk melayani Tuhan. Wah, ada lagi cerita, akhirnya dia bisa sama istrinya, satu di Amerika, satu di sini. Nah, istri tetap juga melayani Tuhan. Bukannya kita lihat menjadi liar dia, karena dia masih muda, beda 30 tahun kalau nggak salah orang suaminya. Bukan dia jadi kaki panjang atau jadi tidak, melayani Tuhan juga dia. Ya saya bilang belah, ya dia mengingat anaknya, bersyukur bila dia nggak ditangkap. Emang bukan dia yang ngomongin yang aneh-aneh, kan? Bisa dia bebas menjaga anaknya. Ya tanggung jawab anaknya ada dua. Tuhan itu kasih anak ya harus dipertanggungjawabkan. Nggak boleh dibiarkan sana, tinggalkan di sana. Ya sudah jadi hamba berarti kalau udah tinggal sama ibu-ibu, berarti bapak sudah kuat. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoakan istrinya supaya juga kuat melayani Tuhan. Dan tanggung jawabnya untuk memelihara anak kalian yang dipercayakan Tuhan sudah 2 orang. Mana lagi yang satu kurang pandai bicara, orang bukan paling besar. Ya itulah kadang-kadang tantangannya. Dihujat lah, makanya kau kan sesat kau kan, makanya anak kau itu berbicara dan duduk kau segala macam. Ya seram kalau memperhatikan itu semua, tetapi kita harus mengambil bijaknya dan hikmahnya. Ya semua itu ada manfaatnya. Nah biarkanlah mereka di situ. Nggak bisa lagi dibilangi, memang sudah itu ditaruhkan Tuhan untuk menyatakan kebenaran ya. Selalu siap engkau sudah siap mengalami yang demikian, dihujat, dicekal, dihina dan lain sebagainya, sudah siap. Memang betul-betul siap deh saudara. Kuat dia. Ya sudahlah urusan kau lah dengan Tuhan. Kan gitu. Ada lagi yang mengaku Nabi ke-26. Ah sekarang dia udah ada di Belanda lagi dia. Begitu juga. Kalau ngomong kadang-kadang, nggak cocok di telinga saya. Tapi sudahlah, mereka dipakai Tuhan juga. Sudahlah, Tuhanlah yang meluaskan segala yang penting. Dia memuliakan Tuhan kalau kita ikutikan, memuliakan Tuhan. Tapi hati-hati juga nanti di akhir zaman yang membantu Tuhan. Ya, kalau mereka betul layak, siapa saja bisa dipakai Tuhan. Kalau memang nggak berkenan, nggak berguna, kalau tidak dilakukan firman Tuhan hidup juga dalam dosa, ya masuk neraka dia. Walaupun dia ngomong seperti dikatakan di Matius, aku sudah menyembuhkan, aku sudah melakukan tanda mujizat, sudah bernubuat. Enyah kau dari hadapan kata Tuhan. Kenapa? Melayani, ngomong firman, tapi hidupnya di dalam dosa, masuk neraka. Karena bukan perbuatan baik kita yang membawa kita sampai kepada kehidupan, tetapi iman dan percaya. Imanmu dan kepercayaanmu kepada Kristus harus dibuktikan. Mana buktinya kau beriman? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sebagai hamba Tuhan melihat, ada nggak imanmu? Kalau sekali sebulan kau bergereja, pasti imanmu masih benjol. Makanya banyak masalahmu, kesulitanmu, tantanganmu, kerjamu mengeluh saja. Tapi kalau kau tunjukkan kesetiaan, ketekunanmu, betul-betul imanmu tadi itu, saya manusia bisa menangkap. Apalagi Tuhan yang Maha Tahu, yang kelihatan saja belum kau bisa rapikan, bagaimana yang tidak kelihatan di hati dan di pikiran, di perasaan. Itu pun semua harus diperbaharui, saudara. Maklumkanlah, mau diberkati Tuhan, maklumkan, sampaikan yang benar. Kau usah sampai berkelahi. Ya, kalau bisa kau bergereja. Panjang lebar, tinggi dan dalam. Ya sudah, aku hanya mengingatkan aja ya. Saya tidak mau ikut tenggelam bersamamu. Saya akan melangkah. Karena Tuhanlah yang kekuatan kita. Karena Tuhan kita mampu. Dan pasti jamin kita mampu, kita kuat. Amin. Amin. Jangan melamun, jangan ngantuk. Ya. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pelawan. Dalam hidup ini kita berperang. Bukan lagi dengan yang kelihatan, yang tak kelihatan, saudara. Ini yang paling bahaya. Kalau yang kelihatan, ya kan, kalau dia perangi kita ya tinggal lapor polisi ya, kita nggak bisa nembak sembarangan kan? Kan gitu. Yang kelihatan. Yang tak kelihatan ini, kalau ada maling, tinggal teriak maling, nah ditangkap dia, dikejar, kan gitu. Itu yang kelihatan. Yang tak kelihatan ini penipu. Di hati, di pikiran, di perasaanmu. Hati-hati loh. Masuk dia menyusup. Di hati, di pikiran, di perasaanmu. Andai kali iblis
membuat kita pun menjadi penipu-penipu yang tersembunyi saudara. Hati-hati. Hanya firman Tuhan yang mengetahui itu, hanya firman Tuhan yang mengetahui itu, hanya firman dan Tuhan Roh Kudus yang bisa membaca itu, mengingatkan dan menegur kita. Kita bisa dengar itu teguran peringatan dari firman Tuhan, dari nubuatan, dari penglihatan, dari firman-Nya, ya, dari mimpi kita. Banyak cara Tuhan. Kalau kau anaknya, engkau dikasihnya pasti kau ditegur. Jangan bandel. Kalau kau bandel nanti dihajar, atau kapok. Kan gitu anak kita begitu, ya kan? Anak kita begitu. Orang zaman dahulu suraku, ya mengajarnya seperti bahasa firman Tuhan, seperti suraku. Jangan boleh dipukul pakai lubung-lubung itu sampai mati suraku. Ya itu namanya gila, pengaruh dari otaknya itu. Gak sadar lagi dia. Kalau lidi, tidak apa-apa, akan mati tuh. Orang zaman dahulu makanya anak-anaknya tertib. Orang zaman sekarang katanya, menurut ilmu psikologi, jangan ditegur, jangan dipukul, jangan dihajar. Nanti kena KDRT, masuk penjara. Akhirnya tadi kuliah dari TikTok orang. Udah keadaan orang tuanya udah lemas, udah lumpuh. Nah, kayak bapak ini sampai toko-toko ya anaknya begitu kan. Agak sampai bapak menggilanya. Ya. Tidak punya kesabaran itu anak, tidak punya empati, tidak punya kasih, tak tahu diri, tak tahu suku, tak tahu menghormati orang tua. Inilah model-model didikan zaman sekarang. Jangan ditegur, jangan dimarahi, jangan dilarang katanya. Bah, itu jadi apa itu anak? Jadi apa itu anak? Jadi hantu, usahain orang. Karena itu dari kecil apa yang tidak cocok, aplikasi tahu. Tapi jangan pakai pukul-pukul lagi. Karena zaman sekarang kalau pukul anakmu tambah bandel dia, udah terbiasa dia merasa pukul, agak sakitnya. Paling pakai lidi nanti katanya gak sakit gitu. Lagi tambah besar dia mana lah lagi lidi kan. Kata-kata kita itu kadang-kadang bisa tajam seperti pisau belah. Saya tahu diri. Ingat, tahu diri, jangan lupa diri, perkataan. Dari mana, ke mana, macam mana, jangan lupa daratan. Kalau sudah bulat melenceng dari lencengan itu, kalau dikasih tahu, dinasihati, ditegur, diajarin, nggak mempan lagi, begitu saya. Saya ingin anak saya selamat. Itu tugas kita, jangan main-main. Capek deh, putar otak, putar akal bagaimana caranya sampai sekarang kalau masih kau dipercayakan juga menjaga cucumu, tetap lakukan yang terbaik yang engkau tahu dari firman Tuhan, ya kan? Apalagi kalau anak kita itu mantu kita bekerja, ya sudah sebatasnya saya sebatasnya aja kadang-kadang aja ketemu, saya kasih tahu. Tapi jangan bikin dia jadi kepala dengan kita anak kita ini. Karena kita sayang sama dia, ya kan? Sayang lah. Tapi jangan jadi kepala. Ini malah dari orang tuanya, ya kan? Dibelok punya nanti aku. Hati-hati, jangan. Ya. Kalau salah tetap dikatakan salah. Hati-hati di dalam penyampaiannya. Nah, karena itulah saudara kasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk peperangan. Perangi segala keadaan yang ada. Kalau anakku malas bekerja, perangi itu. Kenapa? Ada apa? Tanya jawab. Jangan kau dikibuli sama anakmu. Sibuk pak, sibuk. Gak tau nih cewek kesana kemarinnya sibuk. Atau pergi mengadangi saudaraku. Habis duitnya saudaraku mengadangi. Hanya pelesiran kesana kemari. Ya. Nah, ini jadi orang tua kita. Ya. Semuanya harus berhikmat saudaraku. Saya lihat anak saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Rata bukan munafik. Bagaimana menaruh mak? Begini. Saya gitu sama. Orang tua yang mengakali. Orang tua mengakali gimana? Yaudah, kita lah gebrakan pertama nih, begini nih. Ya, kau lanjutkan. Nah, lanjutkanlah. Kalau nggak begitu, dari zaman sekarang, jangan nunggu minjem yang pertama, gerakan pertama pun udah minjem. Bagaimana gerakan selanjutnya? Akhirnya sesak nafas saudara. Tabung yang pertama. Apalagi mau beli tabung sekarang pakai uang muka kan gitu ya. Mau ambil rumah, mau ambil kereta, kamu tanya boleh minjam. Nanti itu selanjutnya cicilannya juga minjam.
itulah orang berhikmat. Belajar kepada semut. Semut aja bisa mengumpulkan, nanti kapan musim kemarau, kebanjiran. Mau cari makan di mana dia kebanjiran, semut itu. Begitu juga kita, ya kan? Kalau dari dulu nggak kita atur anak kita, waktu COVID kemarin udah nggak tahu lagi mana-mana sebenarnya. Di sana putuskan kerja, di sana putuskan kerja, putus. Sampai anak saya terima kasih naik level. Kenapa? Nah ini nolak. Pagi siang sore malam kerjanya mengeluh. Orang tua tempatnya kadang-kadang angkat anak-anak, angkat keluhan dan masalahnya. Harus juga kita ikut di situ menghadapinya, ya kan? Tuhan pasti berikan kekuatan, kemampuan, bukan tak melebihi kemampuan. Makanya kalau dikasih anak 4, dikasih anak 3, kasih anak 5, karena kau mampu mengatasinya. Gak usah sampai ya kurang lehermu itu sampai tegang. Kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembut, kadang-kadang kita merayu. Itu orang tua itu, benar-benar apalagi mama-mama seorang. Pemirsa di muara yang nomor 1 di muka bumi ini seorang, tak ada tandingannya. Betul. Nah itu loh mama-mama. Ya, ada lagi di TikTok katanya, maaf, kau yang penipu nomor 1 di dunia ini ya mama-mama lah. Kamu ke apa? Mama. Udah makan kau mak? Udah. Makan. Ada yang belum makan nih. Dasar anak juga kan selera makannya selera 5, ya kan? Hampir semua sampai nasi di burung pun habis, ya kan? Jadi mama itu kan sudahlah. Kampungnya itu belum sukanya gadong, makan gadong dia, nggak ada lagi nasi. Itu orang tua zaman dulu sampai orang tua zaman kini pun masih ada, ya kan? Nah, tapi nggak usah kita ungkit itu, ya kan? Tapi kadang-kadang perlu dikasih tahu, betul. Oh saya kadang-kadang ada tokoh yang begitu giringkan sama anak saya, jangan lupa di neraka. Ya mak, makasih banyak ya mak. Nanti kalian pun akan seperti itu. Makanya kita jangan bandel-bandel sama orang tua. Kalau kalian bandel sama orang tua, anak kalian lebih bandel daripada kalian. Itu hukumnya saudaraku. Apa kau tabur kau? Nggak lari dari situ. Jadi anak yang bandel-bandel, munut. Dengar-dengaran saudaraku. Nanti anakku pun kayak gitu sama bang. Seperti saya saudaraku. Nah ini kalau seluruh radio, saya termasuk anak dusun Pak Memang. Jadi kalau diantar orang itu, kau mau penjudi kau katanya. Kau anak penjudi ya? Oh ingat. Mereka tukang nonton bioskop sampai pernah kumpul sama rotan pembunuh film itu. Bayangkan waktu saya nonton bioskop malam keluar jam 1 di pintu bioskop itu kan kayak gini modelnya. Di pintu itu saya udah ditunggu sama saya. Kalau HP ini rotan. Wah kalau saya sudah jantung harus sepanjang jalan, padahal masih jauh kan pulau sana kan dari apa itu namanya Brian Center, ada Brian Center itu bioskop dulu. Nah Dewi yang acara Tuhan itu dulu bioskop Dewi, di belakangnya bioskop Gembira. Nah bioskop Gembira lah saya kejadian di situ. Sampai di rumah di jalan gak dipukul suruh tapi dan rumah ini mampu. Sampai di rumah tidak dipukul susah. Harus lebih baik mati kau bikin daripada nanti kau yang semula dibilang yang jelek-jelek itu. Dijual lah kau nanti. Pada masa dulu pun dari begitu. Itu nanti kau jadi kepalamu apa? Untuk bikin jembatan katanya. Supaya jembatan. Yang zaman dulu rupanya pakai mistis-mistisnya. Mau bikin apa? Pakai didukung di situ lah, dicape-cape dulu. Seperti rata-rata kata dulu. Zaman sekarang ya di zaman medsos ini, ketawain orang seperti itu. Ya, seperti itulah dikasih tahu sama saya. Kau nanti begini, dijual lah, kau nanti beginilah. Udah tua ini bantuin panggil bertugas dengan orang tua itu udah kerja cari makan capek, dibikin anaknya lagi susah, kayak capeknya orang itu ya. Sekarang kok melihat itu capeknya, tapi terima kasih ya sama Tuhan. Itu aja kebenaran saya kan. Masuk saya remaja, udah rajin. Masuk saya SPG sudah bertobat karena apa? Karena ditabrak sepeda saya masuk capingnya ke sini, akhirnya mata saya ini sebelah rabun.
Itulah yang membuat saya berbeda. Tak mau lagi nonton, tak mau lagi main judi, saudara. Rajinlah saya bergereja, rajinlah melayani semua orang rajin. Baik, jangan baiklah. Ibu bos sama. Saudara yang kasih, jadi kalian anak-anak muda jangan berhenti. Sampai orang tua itu, ya, sampai kali pun sesak napas pun, ya kan? Kadang-kadang bagaimana memikirkan ini, mengatasi ini, ayo. Kalau melihat saya nonton dulu si Shinchan itu. Makanya saya nggak suka ada anak saya menonton si Shinchan karena jahil anaknya. Jadi anak saya jangan ada yang jahil, jangan suka iseng. Kalau kau suka iseng sama anak kau, anak empat begitu nanti. Anakmu jadi pemarah, begitu. Jadi kalau pemikiran kita sempit, aduh nanti lagi ngapain di sana, bagaimana? Oh tak, jangan kotor. Dia kan punya Tuhan. Apalagi kalau udah anak Tuhan, macam-macam dia dicipta Tuhan dia. Dikit aja telinganya tuh dijewer, udah bisa peka dia nanti. Gak bisa lagi mendengar orang manggil dia seperti yang kau pikirkan. Jadi jangan ada pikiran-pikiran itu yang ya dipakai setan orang. Pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kalau sudah dalam pun, apalagi sekarang sudah dalam pun suami istri, berbahagialah. Ada amin? Nah, kenapa nggak dijawab? Orang suruh kayak gitu ya? Bertobat. Ada amin? Nah, kurang semua. Ada amin? Supaya jangan begitu lagi saudara. Jangan. Itu menganggap berkat lah. Kalau kau curigai laki itu, kau curigai istrimu. Tidak ada berkat. Kita kan sudah punya Tuhan. Kalau macam-macam kau urusan sama Tuhan. Saya begitu Pak Gembala. Kau macam urusan saya? Tapi kau cemburu itu. Urusan Tuhan kau macam-macam. Kau kaki kau dipatahkan, mau kau jadi pincang. Begitu saya kok kejam. Kalau mulut jahat, nanti mulut mengok. Kau jangan macam-macam, jangan sembarangan ngomong. Mari kita mengatakan yang indah, yang agung, yang mulia kata Filipi. Ada amin? Sudah didengar. Tapi mulai memberkati ya. Amin. Amin kan? Kadang-kadang ada yang mendengarkan aku sudah. Amin. Jadi kalau terbiasa dia segak-segak aku, gak sakit hati ya benar-benar segak-segak. Kadang-kadang dia pilih setannya itu kan, setan yang buat ragu, bimbang, bingung dan lain sebagainya. Begitu. Tujuan kita menyenggak itu pun supaya setan-setan pilih ya. Ya kan? Kalau kita berpikir maunya kita bilanglah kata-kata yang mesra, tapi kadang-kadang jangan mesra-mesra aja, terlena kok nanti hanyut. Bahkan pikiranmu jadi yang aneh-aneh kan? Begitu. Jadi, mari kita lakukan semuanya karena perintah Tuhan. Amin. Ini perintah Tuhan untuk kita semua. Hamba Tuhan walaupun begini udah tua juga kadang-kadang, ya itu manusia kan normal sehat. Bapak Gembala itu kayak gitu. Cerita pula Mas Salman tuh deh. Ini katanya. Oh sudah anak saya sambil menasihati. Ini tante ini, selesai ini. Sampai hari dulu pernah bilang sama saya I love you gitu. Saya beliau katanya. Tak mak calon mantu itu senyum dia. Ya betul itu, betul. Karena saya modelnya model orang zaman dahulu, model high class. Bukan seperti pasaran ngomong I love you dikit-dikit di kandang ayam pun I love you. Gak harga. I love you-nya gak berharga. Sekelas ayam di kandang. Tidak demikian. Ya. Jadi saya bilang gini, tahu kau high class. Kata orang Batak, bukan mesti kata-kata itu. Dan mesti dihatau. Kalau panalahu itu. Perilaku itu menunjukkan. Makanya jangan kas-kas terik, kas-kas kampungan saudara. Mesti bilang, enggak pernah kau bilang sayang kepada aku. Sampai sekarang disuruh saya tanya kau kasih saya 10 juta tak akan ku bilang itu. Cukup di hati saya. Buktinya sampai 35 tahun kita memilih. Ayo buang sinat kau kan, di Bandung kita sinat. Tapi kalau orang Batak begitu, kau udah sakit, kau sakit. Bertobat, ya. Ada sakit di sini, bertobat. Tidak mesti dikatakan. Diperhatikan aja makan kok. Itu sudah cukup. Berarti kau diperhatikan, berarti dia sayang samamu. Perhatikan suami istri. Ada amin? Amin. Nanti yang mau juga ini calon-calon, ya kan anak-anak muda.
sekarang menjangkau hambur-hamburkan kayak dulu itu. Jadi seperti harga kacang goreng, ya. Nah, itu juga kasih tahu. Kata pernah kau bilang sama saya lebih, kalau kita bertemu, berjanji, kita tepati, kita buktikan, nah itu sudah tanda, oh saya punya hati, gitu. Jangan gampang-gampang ngomongkan, kayak orang pasaran semua, kayak cinta tukang cendol. Bukan karena rasa sebenarnya, bukan karena tukang cendolnya. Maksudnya, cendol itu kan murah media, gitu. Padahal kita hargai begitu rupa, cinta itu dijaga. Jadi, berterakhir itu, saya bukan cinta sama bapak kau ini, bukan. Jadi apanya? Memangnya saya juga cinta sama dia. Kasih Kristus. Di atas cinta itu yang sempurna adalah kasih Kristus. Itu yang kita miliki. Oh gitu manggil. Kalau karena cinta mah cinta bisa pudar. Cinta bisa pudar, saudara. Kasih Kristus tidak bisa pudar. Mau apapun itu, apa-apa segala macam tidak akan luntur, tidak akan hancur. Cinta banyak, cinta yang digombal-gambilkan sana sini. Akhirnya belum setahun, belum 2 tahun, belum 3 tahun, udah cerai. Tiba-tiba ipar saya sakit suatu, jantung, pakai cincin suatu. Rupanya dokter ini dia cakep, spesialis. Bahkan sudah di atas itu apa namanya itu konsultannya semua. Jadi kesimpulannya ini ipar saya ini yang pengacara ini, wah dia ada dokter cakep, kaya lagi katanya. Dari mana kasih kawan yang tahu dia kaya di rumah sakit di mana dia kan. Artinya pikirannya ya pasti lah. Kalau spesialis orang duitnya itu ya memang betul-betul lah memang tajam gerindra dokter saja sudah pasti yang orang kelasnya lebih tinggi kan. Nah akhirnya anak saya dan dikasih nomor telepon saya, udah kalau mau dia lihat nih, lihat dulu foto saya dong, ini udah foto muda kirim. Akhirnya kayak penasaran kali dia saya ini sakit kepengen dia melihat adiknya ini, dia mainnya ini menikah gitu. Kalau masih berumur, kasih fotonya, kasih fotonya. Wah dilacaknya lah, terus dipelutuk. Ternyata sudah menikah. Ngaku-ngaku sama ibunya mungkin udah cerai. Cantik kali pun istrinya itu. Berkuliah ini, si kawan si lelet lagi ini dari awal lah. Bapak lu deh, mau aku bilang begitu, tapi mau simpan dalam hati. Akhirnya saya tahu. Dilacaknya lah, ternyata sudah menikah. 2 tahun yang lalu, tapi ngaku sama ibu saya masih lagam orang. Oh, umat anak saya ini kan, ketahuan saudara. Ketahuan, bayangkan hanya 2 tahun itu pacaran saudara. Itu cantik, keluarga dari bagus, ya sudah bubar mungkin, sudah bubar, makanya bilangnya gelajang. Gak mungkin lah dia sebagai dokter dia menipu. Berarti jangan-jangan sudah cerai kan begitu. Oh enggak, apalagi cerai yang hidup. Maaf, sorry, blokir. Janganlah dia ini lagi membunuh itu. Udah enak, namanya juga yang baik. Ya lagi, kenapa nggak ditanya dulu kek? Ditanya katanya aja. Berarti dokternya itu nipu, bohong kan itu kan? Sudah. Jangan harus melihat ini, jangan kau marah sama tuh emosi. Ya, sudah. Itu ujian itu, tenanglah kalau Tuhan sudah mengatur sama aja. Saya senyum aja membilangkan, inilah contoh pacaran, tapi setahun 2 tahun, kau lah bintang, kau lah orang dulu ya, kalau sekarang udah, apa orang sekarang ini, kayak gini orang sekarang, waktu kamu udah masih gitu, kau lah bintang itu boleh, mau ngaku dia, kau ngaku, harus menjaga. Oh enggak ada? Di sini orangnya agak apa ini? Beda dengan sana. Ini agak sedikit romantis. Ini biar romantis ini. Tapi sudahlah, ya kan? Dikasih Tuhan nanti terbaik. Yang juga mudah-mudahan ya Tuhan mengatur dikasih romantis loh. Tuhan nggak dikasih romantis sudahlah puji Tuhan lah. Yang penting dia ya itu tadi ya landasilah karena kasih Kristus. Ya mula-mula cinta.
tapi semuanya juga harus belajar. Ada amin anak muda? Amin. Yang oleh si iman dua anak muda semua. Ada amin anak muda? Supaya kalau nanti kalian ada pikiran alami, sudah lihat ya. Nah, karena itulah semua fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tampil dengan semangat, tampil menjadi pribadi-pribadi yang adalah prajurit Tuhan, anak Tuhan. Jangan ngomong kau anak Tuhan, berdoa pun ngapa-ngapain pun, di gereja pun semuanya malas orang. Mana cocok kau jadi anak Tuhan? Ya, apalagi belum dibaptis. Kalau yang dibaptis bertobat kau. Udah dibaptis, berarti udah ada pengakuan dari Tuhan memang. Tapi kau menjauhkan diri sama dari Tuhan. Ya kau tidak dapat itu, gelar itu. Itu gelar dari Tuhan itu. Pengangkatan dari Tuhan, bukan kami manusia. Ya kan? Ya kalau kau nggak layak, udah dibaptis kau tapi nggak layak. Nah, kau lakukan perintahnya, peraturannya. Ya kan? Ya, kepribadiannya tidak kau teladani sebagai anak. Kan dia bilang tidak jauh buat jatuh dari kalau kau anak Tuhan ya ciri-ciri Tuhan harus ada lah. Jangan sama dengan dunia. Di sana nipu, di sana bohong, di sana rasa berusuk. Tunjukkanlah tampilan sebagai anak Tuhan, pembawaannya tenang, terus mantap. Kan itu penampilan anak Tuhan. Ya, sama dengan di sana jadi mama gini-gini, masih gini-gini, kau lagi sana. Jangan. Malu kita. Ya kan? Gak cocok katanya lah. Nah, jadi mari kita perhatikan firman Tuhan. Ini didikan kita. Tempalah mata bajarmu, tempah ya, tempah. Ya. Menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Kayak orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi ditempa bajarmu supaya lebih setia, lebih tekun, lebih percaya, lebih beriman, lebih sabar, lebih baik hati, lebih lemah lembut, semualah ciri-ciri anak Tuhan itu maksudnya itu senjata. Kalau kau memiliki senjata setiamu sudah ada, apapun yang terjadi engkau akan tetap setia. Kalau engkau sudah punya senjata terbentuk lemah lembutan, apapun yang terjadi engkau tetap lemah lembut. Jangan kau balas jahat dengan jahat. Kalau suamimu kasar, kau pun ikut kasar. Jangan, lebih tinggalkan. Pergi kau ke depan, cabut rumputmu itu. Jangan lebih tinggi rumput dari rumahmu. Ya kan? Kebanyakan kali sekarang ini ada TikTok ini ada bago ya. Nah, bikin pakai radio, dengarkan di situ jadi suami mendengar, kau pun mendengar, kau tetap bekerja berkarya. Seperti itu kita mengolahnya senjata-senjata kita. Bergeraklah, datanglah, hai segala bangsa dari segala penjuru dan berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Sekarang sudah waktu Tuhan, pahlawan-pahlawannya yang bisa muncul dengan tiba-tiba. Ada anak tuh berpuluh tahun tetap sama dengan kalau nama gereja IPS sudah lain, Mama, dari mana binotona? Saya seperti itu. Tapi sekarang ada cara Tuhan. Kalau saudara tidak mau, Tuhan sanggup katanya menghidupkan batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Nah itulah sekarang cara Tuhan, karya kerja Tuhan. Terjadi keselamatan di mana-mana, terjadi pengobatan di mana-mana, jiwa-jiwa muncul di mana-mana. Gereja Muntanya sekarang sudah banyak sekali di mana-mana muncul. Nah itulah cara Tuhan. Ada amin? Jadi nggak ada yang dipaksa. Kamu diberkati, Tuhan tidak pernah paksa. Kau buka hati, buka. Kau mau, tidak mau, ya sudah. Tidak ada paksaan, saudara. Apalagi sama Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Ya. Tapi kalau engkau dengar ini, buka hatimu, berikan yang terbaik supaya kau dapat yang terbaik. Ya kalau kau kita ngasih yang satu, kan itu sudah ada perumpamaan ini. Udah ngasihnya satu, cerewet lagi. Ya kan? Diputak-putik lagi yang satu. Orang memberi pun sudah 100%, nggak ada ngoceh-ngoceh saudara. Nah ini tadi saudara. Supaya apa? Supaya diberkati tuh Tuhan. Apa yang kita beri, memberinya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jangan kau memberi kepada manusia. Kalau kita beri kepada manusia dan kemanusiaanmu yang bekerja,
Kalau engkau salah-salah melihat dipergunakan sama bersungguh-sungguh, kau tak kemana-mana pun buat uang itu kata dia. Akhirnya kan jadi berdosa, jangan. Urusan dia itu. Yang penting saya memberi kepada Tuhan, saya diberkati Tuhan. Gitu. Ya. Banyak orang di lembah penentuan. Sekarang adalah waktu penentuan. Makanya sekarang banyak orang yang menghina-hina Tuhan Yesus, yang dibentutin lah semua kata, yang macam-macam lah dibilangin. Akhirnya mereka menerima walatnya, hakimnya adalah Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan kita nggak usah kau membalas. Mau ngomong apa mereka, biarkan Tuhan membalaskan kepada mereka. Dan sekarang kita buktikan orang-orang yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti anak-anak Tuhan, tapi tak mau membalas, Tuhan kita yang adalah pembalasnya. Ada men? Iya. Jadi jangan kau jadi pembalas. Apa bedanya kau dengan orang dunia? Jangan. Beri Tuhan yang membalasnya. Nanti kalau anakmu, suamimu, janganlah balas, ya kan? Ubahkan Tuhan, ubahkan. Masa nanti kalau entah apa anak kau, entah apa suamimu, entah apa istrimu, enggak kau sendiri menderita? Hukum dia Tuhan. Jangan. Ubahkan Tuhan, jangan Tuhan, ubahkan Tuhan. Nah, tapi kalau sayang sama dia, kasih Kristusku masih berlaku kan? Kalau orang dunia, ya, kasih kita itu nggak berlaku lagi, kasih Kristus saja lah, ya sudah lah Tuhan yang membalas begitu. Nah, seperti itu. Yang tidak bagian kita, nggak usah paham. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Kita lihat zaman sekarang, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita lihat dengan mata, punya telinga. Kita lihat itu, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang setia. Pasti dia diberkati. Pasti diberkati. Makanya masuk kita ke sana ya. Jadilah setia, jadilah sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya engkau melihat janji Tuhan tadi berkat untuk umat Tuhan, karena engkau melakukan perintah-perintah Tuhan. Matahari bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya dari langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orangnya dan benteng bagi orang Israel. Amin. Amin. Gempa di sana, gempa di sini. Meledak di sana, meledak di situ. Semua terjadi. Kita akan melihat saja, tapi orang-orang yang takut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dipelihara. Taruh itu boleh digoncang, ada mati satu pun, tidak ada. Itu peringatan untuk mereka. Kalau aku dengar-dengar di sana katanya sudah mulai masuk yang suram-suram itu. Nah, peringatan, ya mudah-mudahan tokoh-tokoh di sana, tokoh-tokoh orang rohaninya membersihkan. Peringatan, karena di sana masih anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu masih terpelihara, walaupun digoncang, kadang-kadang kita pun ada goncangan. Tapi goncangan itu untuk mengingatkan, memperingatkan kita. Ada saudara? Mungkin goncangan-goncangan kepada kita masalah, kesulitan ekonomi, penyakit, saudara. Ya semua juga. Anggaplah itu untuk mengingatkan kita. Itu bukan untuk menghukum kita, bukan. Mengingatkan kita. Ya, terima itu menjadi peringatan-peringatan. Ya, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Ada masa kita, bukan kita lagi, inilah masa sekarang, bukan kita lagi yang berperang melawan yang kelihatan sekarang. Artinya orang-orang yang mengejek kita, orang-orang yang ya gitulah secara jasmani. Ya, itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tapi kalau setan-setan yang mengganggu kita, itu urusan kita. Lawanlah iblis, maka dia lari dari padamu. Lawan iblisnya, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit tolak dalam nama Yesus. Tapi lu jangan tahu ikan asin nggak boleh kau makan dulu ikan asin. Jagal juga nggak bisa lagi kalau udah berumur makan jagal banyak-banyak. Kalau sekali-sekali ke pesta pun, ya berapa lah itu ya? Yang kepala baru perhatikan. Udah makan kau, udah ingat mas. Kau bergantung sama saya. Ya nanti kau akhirnya kau nggak bisa ngapain lagi. Jangan bergantung sama saya. Apalagi kalau saya kerja di luar di mana-mana itu, jangan bergantung sama saya. Makan minum kan tanganmu masih bisa kan? Ambil makanan,
penting udah masak sediakan. Ya, tapi masih juga mau cek dia. Oh ya, aku juga mau olahraga terus itu. Nanti kok sama-sama kita jadi pengeluh, mau kok aku tukang ngeluh. Ya enggak lah. Ya udah. Sehingga begini, kalau dia disiantar, supaya kok bisa gitu terbiasa, ada pergerakan badan. Ya, seperti Pak J2 sudah 73 tahun dia. Apa kata kerjanya? Pagi-pagi dia kata minyak baju. Bagus. Jadi apa yang namanya olahraga? Ada olahraga sehat, ada yang kita mendaya gunakan. Ya udah, aku kerja ini sama dengan aku olahraga, berkeringat saya, sehat saya. Tak pernah saya mengeluh. Mau sama anak saya kek, sama suami saya kek, sama siapa kek enggak. Sehat. Karena kita atasi, ya. Jadi itulah hikmat daripada Tuhan memberikan kepada kita semuanya. Mari semuanya sehat-sehat. Ada men? Amin. Saya aja ingin Pak Ibuan 10 tahun lagi lah. Karena saya lihat dia menjadi tapi Sony sehat dia, karena ada kelebihannya, ada kreativitasnya, ada semangatnya. Puji Tuhan. Ya, mari kita semuanya semakin diberkati Tuhan. Berkat untuk umat Tuhan ini kita terima. Lakukan tadi yang di atas ya. Sekalipun engkau paling lemah, katakan aku pahlawan. Amin. Amin. Jangan lemah-lemah, dikit-dikit lemah-lemah. Kendor, gosong-gosong. Jangan. Itu bukan prajurit Tuhan. Prajurit Tuhan siap bertempur, siap menghadapi persoalan, siap menghadapi tantangan, ya kan? Siap mati. Prajurit kan mati untuk Tuhan. Kita nggak sampai kayak gitulah. Kalau kita nggak ada di sini, nggak akan mati kita gara-gara menghadapi masalah itu. Semuanya itu adalah masalah-masalah biasa saja. Ayat terakhir. Pada waktu itu ayat 18 akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai di udara akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sidim. Dari mana datangnya berkat? Dari rumah Tuhan. Jadilah dirimu rumah Tuhan. Banyak berdoa, banyak beribadah. Amin. Amin. Memuliakan Tuhan. Kita buktikan itu dari gunung. Bagaimana dari gunung datang anggur? Dari mana dari bukit bisa datang air? Kemustahilan itu tidak akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kami mengalami itu di tempat ini. Kris moneter bangun gereja. Covid terjadi, orang susah. Wah, nggak tahu kayak mana keadaannya. Keadaan ekonomi. Tapi bisa membunga yayasan di sana. Marosong 1,5 miliar sudah ada membangun di sana. Dari mana? Dari gunung. Dari gunung gagak. Siapa saja bisa dikirim Tuhan untuk memberkati kita. Tapi tidak puas sampai di situ, tetap saya melakukan, karena kan dari kekurangan saya kasih sama orang. Makanya kata anakku ini, mama kadang-kadang susah sendiri. Anak kami duit pun. Mari lo pinjam duit pun nak. 50.000. Apa ya? Kayak kan? Kemarin baru beli uangnya banyak. Sekarang sudah ada uang. Makanya kalau ada uang kita terus kasih. Kita putar dulu. Tahu lah, udahlah, ya. Makanya kuat punya itu. Mama, juga aja. Belanja kami 2 hari itu 20.000 kan? Sudah. Pokoknya, walaupun aku berbagi, berbuat kepada orang, nggak akan jadi miskin aku, Pak. Miskin aku besar. Itu yang kerja pada zaman rusak dia. Sampai utangku 1,5 miliar. Gara-gara ada pastor semua di sini semua, aku kuliahkan juga anak-adikku, tak semua. Apa aku jadi miskin? Tidak kan? Karena aku percaya diberkati Tuhan yang berbuat 30, 60, 100 kali lipat ganda. Amin. Jangan jadi orang berpikir. Hemat boleh, pikir jangan. Terima kasih untuk Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita semakin maju, semakin berkarya, semakin melakukan untuk Tuhan. Semangat semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.